Jadi dia tidak butuh akal. Yang butuh akal itu cuma makhluk. Makhluk tanpa akal itu seperti binatang. Tapi Tuhan jadi begini, tidak butuh akal. Kalau di dalam Kristen itu Tuhan itu memiliki akal, tapi bisa diinterpretasikan sebagai kemampuannya untuk memahami segala hal, merencanakan segala sesuatu, dan memiliki kebijaksanaan yang tidak terbatas. Jadi Tuhan juga punya akal, bukan seperti Tuhan Anda yang tidak punya akal dan tidak punya pikiran. Coba tunjukkan kepada saya dalilnya Tuhan itu berakal. Silakan. Silakan sama saya. Tuhan berakal di mana tertulis? Anda mau di mana? Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Perjanjian Lama. Oke. Jadi kalau Silakan. ada nanti berarti Anda mengakui ya? Silakan Anda tunjukkan. Bang, bukan Tuhan dia bang, yang hewan bang. Soalnya kan anak domba Allah. Domba itu kan hewan bang. Kan Tuhan nyoten. Ya, saya cuma minta dalilnya Tuhan berakal. Oke, sebentar, saya buka. Assalamualaikum Guru Ndasuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Satli Host, Assalamualaikum. Bang Yonatan Nandar, Bunda, Assalamualaikum. Lanjut. Iya. Salam. Silakan, Tuhan berakal. Ayo, mampus kau. Oke, sebentar. Hanya Tuhanmu yang berakal. Lagi? Iya, hanya Tuhanmu yang berakal karena Tuhanmu itu makhluk. Oke, dengar ya. Mana? Ini di Amsal Ya. 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6 itu seperti ini. Sebab Tuhan memberikan hikmat dan mulutnya keluar pengetahuan dan pengertian. Jelas kan? Kenapa lagi? Yang saya minta Tuhan berakal itu mana? Itu tadi hikmat itu menurut Anda apa? Tidak ada akal di situ. Pengetahuan itu tidak berakal. Di situ kata da'at. Da'at itu artinya pengetahuan. Pengetahuan itu berasal dari kemahatahuan, bukan kemahaakalan. Yang saya minta dalilnya Tuhan berakal mana? Sekarang gini aja, kita terjemahkan. Arti akal menurut Anda apa? Akal itu kalau Anda berbicara itu kemampuan atau daya berpikir. Jadi hikmat itu bagian dari akal atau tidak? Hikmat itu bagian dari pengetahuan. Ayo. Akal, dengar ya. Akal ini ada ayat yang lain. Tuhan kita di Mazmur 147 ayat 5. Dengar dulu. Mazmur 147 ayat 5. Tuhan kita besar kuasanya dan luas pengertiannya, tak terbatas luas pengetahuannya. Berarti dia maha tahu. Kan sudah kutanya tadi. Berarti Anda sedang menjelaskan. Berarti Anda sedang menjelaskan Tuhan saya kalau begitu. Sedangkan Tuhan berakal. Orang yang berakal, makhluk yang berakal punya keterbatasan. Kalau yang kamu sebutkan itu adalah kemahatahuan. Makanya kan tadi katakan Allah itu maha tahu. Cak Ayu. Biar saya jelaskan lagi. Menurut Anda, jika kita merencanakan suatu pakai akal atau tidak? Manusia kan? Tataran manusia kan? Iya. Oke, karena kita manusia kan, kita berbicara manusia dulu. Iya. Sekarang Tuhan apakah butuh akal untuk mengetahui? Kita buka Yesaya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab aku tahu rancangan-rancanganku yang ada padaku mengenai kamu. Jadi ketika Tuhan merencanakan sesuatu kepada manusia, itu artinya dia menggunakan akal dan pikirannya. Yang menggunakan akal itu makhluk. Allah itu maha mengetahui. Mungkin begini cuma kita tarik kesimpulan saya. Tolong aja tunjukkan di mana dalilnya. Tunjukkan aja kepada saya di mana dalilnya Tuhanmu berakal. Di mana? Oke. Tunjukkan. Ini tunjukkan. Tadi ayat-ayat sudah saya tunjukkan banyak. Apa? Ini di Ayub 12 ayat 13. Ayub lagi. Ayub 12 ayat 13. Padanya hikmat dan kekuatan. Hikmat itu sama enggak? Hikmat itu adalah pengetahuan. Ya Allah ya Karim. Yang saya minta ini akal. Aduh, cuma. Kasihan ini yang melihat Anda ini 1,6 ribu, 1.600 orang.
Saya Jangan minta bodohi dalil. mereka. Mana dalilnya Hikmat di itu bagian perjanjian dari lama? akal. Saya udah kasih sama kamu ini 4 bahkan kamu 7. itu karena kamu itu penyembah manusia, maka kamu menyetarakan Tuhanmu dengan manusia. Tuhan itu maha mengetahui, tidak butuh akal untuk mengetahui. Yang butuh akal itu makhluk. Parah kali lah orang ini. Jadi hikmat, Anda berpikir hikmat itu tidak sama dengan akal Hikmat atau itu pikiran. berasal dari kemahatauan Allah. Ya, oke. Sampai Allah Jadi memberikan dari mana hikmat, maka kemahatauan hikmatnya itu tidak Dari- terbatas. Tadi kan Lucu saya sudah ente ini. kasih pengertiannya kepada Anda. Anda ini nggak mengerti ya? Saya Anda ini simpulkan nggak ya. mengerti memang. Saya simpulkan ya. Yang butuh akal itu makhluk untuk memberikan Oke. penjelasan, pengertian. Tapi pencipta alam semesta tidak butuh akal. Kenapa tidak Gini butuh aja, akal? Zuma. Kayaknya Karena kalau Tuhan itu kita sumber berbicara seluruh terus. pengetahuan. Dengarkan saya. Supaya manusia ini kemudian punya mengetahui, maka Tuhan memberikan akal. Tuhan menciptakan akal, memberikan kepada manusia. Sehingga manusia itu mengetahui. Allah tidak butuh akal untuk mengetahui. Kenapa? Karena Allah itu sudah mengetahui, maha mengetahui. Paham? Paham? Jadi yang butuh Oke, akal jadi- hanya makhluk gitu. Ya, saya tarik kesimpulan aja begini ya, bahwa sesembahan yang cuma sembah tidak mempunyai akal dan pikiran. Oke, itu deal yang pertama. Dan sesembahan saya mempunyai akal dan pikiran, tetapi akal dan pikiran yang saya maksudkan bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan Tuhan saya untuk memahami segala hal, merencanakan segala sesuatu, dan memiliki kebijaksanaan yang tidak terbatas. Oke, itu yang saya maksudkan. Itu akal dari bullshit. Tuhan. Jadi Itu bullshit. Enggak. Yesus Itu tidak benar. tahu Iya, terserah Anda. musim buah ara. Sekarang Oke. giliran saya. Jadi artinya- Giliran saya sekarang. Tunggu dulu sebentar. Artinya begini, bahwa Tuhan berakal mungkin secara tidak langsung disebutkan di berakal. dalam perjanjian lama. Saya berakal gitu. Tetapi di situ disebutkan tadi banyak contohnya seperti ayat-ayat yang saya sebutkan. Di situ disebutkan bahwa Tuhan mempunyai hikmat, mengetahui rancangan-rancangannya yang kalau kita pikirkan itu adalah Berarti bagian tidak dari akal terbatas. pikiran. Oke. Berarti tidak Ya, terbatas. tidak terbatas akal pikiran Tuhan. Sedangkan Tidak terbatas akal akal terbatas pikirannya. tidak. Saya tanya dulu, akal terbatas tidak? Akal pikiran manusia ya terbatas Ya, kalau saya manusia. tanya. Saya Kalau Tuhan tanya, tidak terbatas, udah selesai. Di mana dalilnya Tuhan Ya kan? punya akal? Ya udah saya bacakan tadi. Saya bacakan ulang. Apa yang kau tampilkan? Oke. Apa yang kau Oke. tampilkan? Nah, silakan. Ayub 12 ayat 13. Oke. Padanya hikmat dan kekuatan. Padanya nasihat dan pengertian. Itu menunjukkan Oke. ayat Ayub. Apakah Tuhan Ayub ini butuh menunjukkan akal bahwa Tuhan untuk itu berakal. berkhidmat? Apakah Tuhan butuh akal untuk berkhidmat? Ya butuh dong. Mana dalilnya? Tunjuk. Tunjuk dalil. Saya tadi kan sudah bacakan beberapa kali. Mana Ini harus beberapa dalilnya? kali, Sus. Yang kamu bacakan itu sama seperti dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ar wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'alinun wallahu alim bizatis sudur. Itu sama dengan yang kamu tunjukkan di dalam Ayub, di dalam Yesaya, di dalam Amsal. Itu sama. Berarti Tuhan tidak butuh Oke. akal untuk mengetahui. Sabar dulu. Oke. Allah Oke, ya kita alamu balikan Allah sekarang. ma fis samawati. Dengar. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia. Itu yang diterangkan, berarti Allah itu tidak butuh akal karena Allah itu sudah Maha mengetahui. Sedangkan Tuhanmu butuh akal. Sekarang- Cuplis. Sekarang Anda sebutkan dalilnya di mana di dalam Al-Quran Anda Tuhan itu tidak mempunyai akal dan pikiran. Coba. Ya alamu ma Saya fis tunggu. samawati wal ard. Oke, laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Kalau tidak serupa, itu bukan berarti tidak berakal. Coba sebutkan di mana ayatnya. Ada kan tadi meminta seperti itu. Di Yang mana butuh disebutkan di akal. dalam Al-Quran bahwa Dengar. Tuhan itu tidak mempunyai akal, pikiran. Dengar. Coba Anda tunjukkan Ya dalilnya di alamu mana. ma fis samawati wal ard.
wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Pertanyaan saya, apakah untuk mengetahui isi langit dan bumi itu butuh akal? Itu pasti. Tapi sekarang yang saya minta kepada Anda, tunjukkan. Sekarang tunjukkan kepada saya manusia yang bisa mengetahui seluruh aspek isi langit dan bumi. Tunjukkan siapa namanya? Yesus. Yesus sudah punya akal. Yesus punya akal. Dia tahu nggak kapan musim buah ara? Tahu dia. Ya. Mau saya tunjukkan dalilnya Yesus tidak tahu kapan musim buah ara? Tunggu dulu, kita nggak usah melangkah dulu. Anda nyatakan dulu. Di mana dinyatakan sabar. Tuhan tidak berakal? Coba Anda tunjukkan dulu. Kita berhenti di situ dulu. Anda harus membuktikan statement Anda. Ya, dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 4, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Akal tidak bisa mengetahui itu. Akal tidak bisa tahu. Berarti akal. Aduh, yang saya minta di mana tertulis sesembahan Anda itu tidak berakal. Itu yang saya minta. Dengar. Saya tanya samamu. Oke, saya tanya samamu. Apakah akal itu ada batasnya? Kalau akal Tuhan tidak berbatas. Di mana tertulis akal punya Tuhan, Tuyul? Di mana? Akal Tuhan itu tidak berbatas. Di mana tertulis Tuhan punya akal? Di mana? Tunjukkan ke saya. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan tadi ya. Tadi Itu kan terus di dalam dari Ayub. tadi, tunjukkan. Saya buat lagi di dalam Yesaya. Yesaya berapa? 9. Ini firman Tuhan ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku. Sebab aku tahu rancanganku yang ada pada aku mengenai kamu. Jadi ketika merencanakan sesuatu, Tuhan itu menggunakan akalnya. Setuju kan? Itu Ya, kamu udah, mengukur Tuhan selesai. dengan makhluk, Cak Ayu. Kamu mengukur Tuhan dengan karena makhluk. di dalam Alkitab Kalau sendiri, manusia, makhluk itu adalah gambaran kalau dari Tuhan. Manusia itu gambaran dari Tuhan. Kalau manusia untuk mengetahui sesuatu merancang, Tuhan itu maha mengetahui, tidak perlu seperti makhluk. Makanya manusia butuh akal. Yeah. Oke, nah sekarang dalilnya saya tunjukkan. Tunggu. Saya tunjukkan sama Anda bukti bahwa akal Tuhanmu itu tidak bisa kemudian dijadikan sandaran. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat, mana tahu ia mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Tetapi pada waktu tiba di situ, Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ini Tuhanmu yang punya akal yang sangat terbatas. Musim buah ara saja dia tidak tahu. Apa perlu saya tertawa? Hah? Yesusmu sudah berakal dan Yesusmu adalah Tuhan. Musim buah ara aja dia tidak tahu. Tempus. Sedangkan Al-Quran menerangkan Allah maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Artinya Allah tidak butuh akal, karena akal itu terbatas. Buktinya Yesus tidak mengetahui kapan buah ara musimnya. Di sini nampak kedunguan Anda ya. Stop. Ya, sudah. Oke. Pengutukan Apakah pohon Yesus tahu ara oleh Yesus. kapan musim buah ara? Tunggu dulu, biar saya Yesus tahu katakan kapan musim buah artinya ara? apa ini. Tunggu dulu, biar Anda mengerti apa artinya ayat itu, Juma. Saya lagi yang harus mengerti. Ketika Yesus, dengarkan. Ketika Yesus tidak menemukan pada pohon itu, pada pohon ara tersebut, itu kan ada di Injil Markus ayat 11 ayat 14 ya. Dinyatakan bahwa Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang akan makan buah daripadamu selagi sampai Iya, selama-lamanya. karena dia kecewa. Kemudian Karena dia kecewa. dengarkan dulu bro. Kemudian pada keesokan harinya, para murid melihat bahwa pohon ara tersebut sudah kering Tidak dari ada akarnya. hubungannya Jadi dengan ketika itu. Yesus Dia marah. Ini berbicara ketika mengenai Yesus mengutuk pohon pengetahuan. ara itu, artinya Ini di sini berbicara- kalau saya melihat ini berbicara
berkaitan dengan pengetahuan. Yesus tidak tahu kapan ini buah bukan ara hanya itu sekedar berbuah. buah ara, makanya Anda nggak Artinya, mengerti saya bilang. ketika Jadi, Yesus tidak pengutukan tahu pohon ara oleh kapan Yesus musim itu menjadi buah bagian ara, dari ajaran tindakannya Yesus marah. yang mengandung spiritual dan Karena moral yang kenapa? mendalam, Zuma. Yesus marah Serta karena kecewa, memperlihatkan dia lagi kekuasaannya lapar. sebagai anak Allah. Yesusnya lapar Anda sampai tidak dia mau. cari buah ara. Dari jauh dilihat ada pohon. situ- Oh, pohon buah ara. Yesus berjalan. Tegak-tegak. Cuma, Assalamualaikum. di Pohon situ ara. Yesus menunjukkan Dia mendekati kekuasaannya pohon ara ketika itu. keesokan Pohon ara harinya, itu dia dekati. pohon ara itu Ternyata dia tidak mendapati apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Memalukan. Tuhanmu itu memalukan. Suruh sekolah lagi Tuhan kau itu. Sekolah sebanyak-banyaknya supaya dia bisa membedakan ini musim buah ara atau bukan musim buah ara. Tuhanmu itu koplak, sontoloyo. Kalau dibandingkan dengan pengetahuan kemahatauan Allah. Jadi kamu mengukur Tuhanmu yang unyu-unyu itu dengan Tuhan pencipta alam semesta itu tidak bisa, Cak Ayu. Makanya sering-sering ke gereja colok pantat pendeta, jilat tanganmu supaya otakmu itu berfungsi, supaya kamu bisa bedakan antara Tuhan dan hantu. Paham? Zuma, Dah, ya, selesai. itu jelas loh. Setelah Selesai. Yesus mengutuk pohon itu Itu bukan menjadi masalah kering. mengutuk, Itu menunjukkan cuplis. kekuasaan Yesus. Udah, selesai. Itu Oke. bukan Terima kasih ya. masalah mengutuk cuplis. Ini mengenai akal yang kita bahas, tuyul. Yesus mengutuk itu biasa. Kenapa? Karena dia adalah wakil Tuhan. Bahkan dia bisa memindahkan biji pelermu pindah ke dagumu kalau dia mau. Karena dia itu wakil Tuhan. Apapun dia minta pasti dikasih oleh Tuhan. Ini masalahnya mengenai pengetahuan musim buah ara. Yesus tahu atau tidak? Ternyata Tuhanmu yang sontoloyo itu tidak tahu kapan buah musim ara. Pahami itu dulu. Yesus tidak tahu. Justru karena dia bermujizat mengutuk pohon, menandakan bahwa dia rasis, radikal. Tuhan yang sangat sadis. Buah ara pun dikutuk hanya gara-gara lapar, kelaparan, ngamuk. Yesus mengamuk itu lebih hebat ngamuknya daripada seorang suami yang pulang ke rumah istrinya cuma bisa berpoles cantik, tidak masak, sampai suami melempar ke semua panci dan juga wajan dan juga meja dan piring-piring. Itu lebih sadis Yesus karena langsung mengutuk pohon yang tidak punya salah apa-apa. Saat itu bukan musim buah ara, karena dia saking laparnya si Tuhanmu ini, ngamuk dia. Ngamuk sejadi-jadinya. Maka dikutulah pohon ara itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu namanya Tuhan sontoloyo. Tidak tahu kapan musim buah ara. Jengkel dia kelaparan, dikutuknya pohon itu sampai pohon itu tidak berbuah. Ini Tuhanmu perlu sekolah lagi dia. Makanya gini. Tuhanmu Kalau Anda perlu membaca sekolah. kitab pakai akal. Tuhanmu itu pakai akal, menurut ya. beberapa Jangan pendetamu, pakai akal Anda pendetamu membaca bahwa itu. Yesus itu punya ijazah. Saya curiga kalau saya periksa ijazahnya itu masih 0 karena dia tidak tahu kapan musim buah ara. Tuhanmu itu tidak lolos menjadi lulusan apa itu? Lulusan biologi. Tidak ngerti dia tentang buah-buah. Jadi selesai ya. Tuhanmu yang punya akal ternyata tidak maha mengetahui. Jadi pencipta alam semesta itu tidak butuh akal untuk mengetahui. Karena Tuhan itu maha mengetahui. Ya. Dan Zuma hari ini sama seperti Tuhannya tidak berakal dan tidak punya pikiran. Oke. Terima kasih ya. Wallahu alimun bizatis sudur. Sakit toh? Sakit. Makanya jangan ajak dirimu itu, jangan pelihara kegilaanmu. Kau gila itu kau aja sendiri. Jangan kau ajak-ajak orang Islam menjadi gila. Jadi saya simpulkan saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akal untuk mengetahui. Sebab Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Akal diberikan kepada manusia untuk melakukan penyelidikan. Akal diberikan kepada manusia untuk berfikir. Tujuan berfikir adalah membuka celah ketidaktahuan menjadi tahu. Tujuan kepada akal diberikan kepada manusia agar manusia yang tadinya makhluk yang sama sekali tidak tahu apa-apa bisa dengan akalnya menerawang, membuka, mentafsirkan, menjelaskan, mentadabburi alam semesta sehingga dia mampu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Yang namanya Khalik tidak butuh akal. Karena yang butuh akal hanya manusia. Akalnya sakit, maka gila orang itu. Kalau Tuhan butuh akal, suatu saat akalnya sakit, maka apakah Tuhannya orang tersebut gila?
Nah, inilah yang terjadi. Tuhannya butuh akal. Dia tidak tahu kapan musim buah ara, maka dia mengutuk pohon tersebut, padahal pohon itu tidak ada salah, sebab belum ada perintah dari pencipta alam semesta untuk mengeluarkan buah, karena belum musim buah, karena Tuhan sudah mengatur segala-galanya. Itulah bukti bahwa ketika orang menyembah makhluk sesama manusia, maka pasti dia sontoloyo dan koplak. Orang-orang kayak begini wajib hukumnya ditenggelamkan.